Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, anugerah dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2020 dalam rangka PKKMB mahasiswa baru angkatan 2020-2021. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH, para wakil dekan, ada wakil dekan 1, wakil dekan 2, kemudian juga ketua jurusan, sekretaris jurusan, KTU, juga Kasub bidang akademik. Juga di tengah-tengah kita ini hadir perwakilan mahasiswa dari berbagai lembaga, ada DPM, LDF, dan juga LKIS. Terkhusus saya juga mengucapkan salam hangat dan ucapan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Mula Warman kepada adik-adik mahasiswa baru. Baik, pada pagi hari ini saya kebagian tugas untuk sedikit menguraikan, memberikan gambaran tentang struktur kurikulum yang ada di Fakultas Hukum. Apa yang akan kita pelajari, mata kuliahnya apa saja yang ada di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ini, berapa jumlah SKS hingga nantinya penyelesaian masa studi berakhir. Jadi kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun ke depan kita akan selalu bersama-sama untuk melaksanakan pengajaran, pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kami selaku dosen, kemudian dengan dukungan teman-teman staf, ini akan bekerja sama mengantarkan adik-adik mahasiswa baru khususnya, mengantarkan untuk menjadi seorang sarjana hukum nantinya ke depan. Ya, dengan range waktu 3,5 sampai 4 tahun ke depan kita menjalankan tugas bersama-sama sesuai dengan tupoksi, kami dosen, Anda mahasiswa, sehingga apa yang menjadi cita-cita kalian bisa kalian wujudkan di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ini. Mengawali penjelasan saya tentang struktur kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, di sini saya sertakan 3 dasar hukum untuk pelaksanaan kurikulum. Yang pertama ada Keputusan Rektor nomor 1263 /SK 2017, kemudian ada Keputusan Rektor nomor 1264 dan Keputusan Rektor nomor 1265 /SK 2017. 3 keputusan rektor ini yang kemudian kita gunakan untuk pelaksanaan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Berikut adalah lampiran SK Rektor nomor 1263 /SK 2017. Kalau diperhatikan, pada lampiran SK ini ada daftar mata kuliah yang kemudian ditawarkan dan diprogram oleh mahasiswa di masing-masing atau di tiap-tiap semester yang ada. Misalnya di semester 1, ini total SKS yang ditawarkan dan bisa diprogram oleh mahasiswa adalah 20 SKS dengan berbagai mata kuliah yang ada pada semester 1 tersebut. Kemudian di semester 2 ada 21 SKS. Semester 3 20 SKS. Selanjutnya di semester 4 ini ada 19 SKS. Semester 5 juga 19 SKS. Semester 6 13 SKS. Semester 7 ada 14 SKS. Dan selanjutnya selain sebaran mata kuliah yang ada di 7 semester sebelumnya, juga ada mata kuliah yang ditawarkan di
5 peminatan yang ada. Jadi kita di Fakultas Hukum ini ada 5 peminatan. Yang pertama minat studi hukum internasional, yang berikutnya minat studi hukum perdata, minat studi hukum pidana, minat studi hukum tata negara, dan minat studi hukum administrasi negara. Nah, di masing-masing peminatan dari 5 minat studi yang ada, itu terdapat 18 SKS yang ditawarkan oleh program studi, yang nantinya kemudian diprogram oleh mahasiswa, tergantung minat studi mana yang kemudian dipilih oleh mahasiswa tersebut. Nah, penentuan atau pemilihan minat studi apa yang dipilih oleh mahasiswa itu dilakukan di semester genap, tepatnya di semester 6. Itu mahasiswa sudah bisa menentukan minat studi apa yang akan dia ambil untuk membantu nantinya dengan minat studi ini membantu proses penulisan tugas akhirnya. Selanjutnya tentang ciri khas kurikulum prodi. Jadi selain ada SK Rektor nomor 1263/SK/2017 yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, nah maka pada slide ini kita membahas tentang SK Rektor nomor 1264/SK/2017 yang menetapkan tentang ciri khas kurikulum program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Jadi, apa itu ciri khas kurikulum prodi? Ciri khas kurikulum prodi yaitu adalah kurikulum program studi sarjana ilmu hukum yang bercirikan dan berbasis pada sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan Timur. Kita tahu bahwa Kalimantan Timur itu hutannya sangat luas, kebun juga banyak, apalagi daerah pertambangan ya, cukup banyak di Kalimantan Timur, begitupun wilayah-wilayah pesisir, pulau-pulau yang ada di Kalimantan Timur, sehingga ada beberapa mata kuliah yang kemudian menggambarkan tentang ciri khas sosial kemasyarakatan dari dan kewilayahan Kalimantan Timur. Di antaranya ada hukum perubahan iklim, kemudian ada hukum kehutanan dan perkebunan, ada hukum pertambangan, ada hukum pesisir dan kelautan. Jadi keempat mata kuliah ini kemudian ditetapkan sebagai mata kuliah yang ada dalam kurikulum ciri khas kurikulum program studi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Nah, 4 mata kuliah ini itu tersebar di 2 semester, yaitu semester 6 dan semester 7. Jadi Anda nanti baru bisa memprogram mata kuliah ini ketika Anda sudah memasuki semester 6 dan semester 7 untuk mempelajari lebih dalam, mempelajari lebih detail dan komprehensif tentang ketentuan pengaturan baik itu kehutanan dan perkebunan, pertambangan, pesisir, termasuk perubahan iklim daerah kita sering banjir dan sebagainya, efek rumah kaca, pemanasan global dan sebagainya. Itu akan kalian dapatkan nanti di semester 5 dan 6 yang khusus membahas tentang ciri khas dari kurikulum program studi ini. Berikutnya adalah penyelenggaraan kurikulum. Ada beberapa poin yang diatur dalam SK Rektor nomor 1625 ini. Di antaranya adalah beban dan masa studi. Nah, untuk beban dan masa studi untuk jenjang pendidikan sarjana hukum itu adalah 144 sampai 148 SKS. Jadi proses penyelesaian studi ini nantinya dibutuhkan minimal 144 SKS include dengan skripsi di dalamnya. Berikutnya adalah masa studi jenjang pendidikan sarjana
S1 dijadwalkan itu antara 7-8 semester dan paling lama 14 semester. Di awal saya sudah singgung tadi bahwa kita akan ketemu 3,5-4 tahun ke depan untuk proses penyelesaian studi. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu memungkinkan mahasiswa itu penyelesaian studinya sampai batas maksimal 14 semester, artinya 7 tahun masa studinya. Nah, ini berpotensi kepada siapapun nantinya mengalami hal yang demikian. Nah, harapan kita kalian bisa menyelesaikan studi itu dengan range waktu yang lebih cepat ya dari batas maksimal tersebut. Nah, bagaimana kemudian ketika ada mahasiswa yang melebihi batas maksimal tersebut? Nah, konsekuensi dari itu, nah mahasiswa yang bersangkutan ini dikeluarkan atau diberhentikan dari Universitas Mula Warman. Artinya tidak bisa melanjutkan pendidikan untuk penyelesaian pendidikannya di Universitas Mula Warman. Itu konsekuensi untuk mahasiswa yang melebihi batas maksimal studinya. Poin berikutnya adalah struktur kurikulum. Struktur kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ini terdiri dari dua jenis atau dua bagian kurikulum, ada kurikulum inti dan ada kurikulum institusional. Kurikulum inti ini beban SKS-nya 84 dari 28 mata kuliah, sedangkan kurikulum institusional beban SKS-nya 138 SKS dari 68 mata kuliah. Apa itu kurikulum inti dan apa itu kurikulum institusional? Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pembelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional, yang terdiri dari berbagai kelompok mata kuliah. Berbagai kelompok mata kuliah. Di sini ada MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, ya. Nah, apa itu MPK, apa itu MKK, dan seterusnya. MPK itu singkatan dari mata kuliah pengembangan kepribadian. Jadi untuk mata kuliah pengembangan kepribadian itu ada 18 SKS dari 6 mata kuliah. Kemudian ada MKK. MKK ini adalah mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Ini ada 40 SKS dari 13 mata kuliah. Kemudian MKB, mata kuliah keahlian berkarya. Ini ada 20 SKS dari 6 mata kuliah plus 1 skripsi dengan 4 SKS. Kemudian MPB. MPB ini adalah singkatan dari mata kuliah perilaku berkarya. Ada 4 SKS dari 2 mata kuliah. Kemudian yang terakhir dari kurikulum inti adalah MBB, mata kuliah berkehidupan bersama. Ini 2 SKS dari 1 mata kuliah. Nah, kemudian yang berikutnya kurikulum institusional. Kurikulum institusional merupakan jumlah bahan kajian dan pembelajaran atau sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi dari definisi ini ada perbedaan antara kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kalau kurikulum secara singkatnya ya, sederhananya, kurikulum inti itu berlaku secara nasional, sedangkan kurikulum institusional ini tergantung pada ciri khas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ya. Nah, sebaran kelompok mata kuliah untuk kurikulum inti ini dibagi menjadi 3, ada MKK, MKB, dan MBB. MKK ini 123 SKS dari 62 mata kuliah, kemudian MKB 6 SKS dari 3 mata kuliah, dan MBB ini 7 SKS dari 3 mata kuliah. Itu tentang struktur kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman.
Poin selanjutnya tentang minat studi. Jadi sebagaimana yang sudah saya singgung di slide sebelumnya, bahwa kita di Fakultas Hukum ini ada 5 minat studi. Yang pertama adalah minat studi hukum pidana, minat studi hukum perdata, minat studi hukum internasional, minat studi hukum tata negara, dan terakhir minat studi hukum administrasi negara. Nah, mahasiswa mengambil minat studi ini di semester 6. Nah, untuk mengambil atau menentukan minat studi apa yang akan diambil oleh mahasiswa, ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada. Salah satunya atau diantaranya adalah telah lulus minimal 76 SKS dengan IPK minimal 2,0, kemudian telah lulus mata kuliah prasyarat minat studi dengan nilai huruf paling rendah C, dan terakhir mengisi form pernyataan pemilihan minat studi yang disetujui oleh pembimbing akademik masing-masing mahasiswa. Jadi ada 3 syarat ya yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memilih minat studi atau menentukan minat studi apa yang akan dipilih oleh mahasiswa. Mata kuliah prasyarat tadi yang syarat kedua, misalnya mahasiswa ingin memilih minat studi pidana, maka mata kuliah prasyarat untuk mengambil minat studi hukum pidana ini adalah hukum pidana. Jadi hukum pidana minimal nilainya atau nilai huruf itu paling rendah C. Artinya di bawah C mahasiswa tersebut tidak boleh mengambil minat studi hukum pidana. Ada alternatif pilihan lain yang bisa diambil sesuai dengan pemenuhan prasyarat. Jadi minimal syarat untuk mengambil minat studi yaitu minimal prasyarat itu, mata kuliah prasyarat itu minimal nilainya C ya, dengan 76 SKS dan IPK 2,00. Itu tentang pemilihan minat studi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Berikutnya rencana studi dan pengambilan mata kuliah. Yang pertama, penyusunan rencana studi dilakukan pada waktu yang ditentukan mengikuti kalender akademik. Jadi penyusunan rencana studi ini ada range waktunya, ada jadwalnya kapan kemudian bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan setiap saat semua mahasiswa. Jadi mengikuti kalender akademik yang dikeluarkan oleh fakultas dan universitas. Ya. Berikutnya penyusunan rencana studi disesuaikan dengan struktur kurikulum yang dituangkan dalam KRS dengan bimbingan dan persetujuan pembimbing akademik dan diketahui oleh prodi. Ya, jadi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa ini disesuaikan dengan kurikulum yang ada, kemudian dituangkan dalam kartu rencana studi atau KRS dengan bimbingan dan persetujuan daripada pembimbing akademik dari setiap mahasiswa, dari masing-masing mahasiswa, dan diketahui oleh prodi. Selanjutnya mata kuliah dan beban studi untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2 ini mengikuti paket dalam kurikulum. Jadi agak berbeda dengan semester 3 dan seterusnya. Untuk semester 1 dan semester 2 ini sistem paket. Jadi mata kuliah apa yang ada di semester 1 dan semester 2 itu diambil semua, diprogram semua tanpa melihat IP. Misalnya di semester 2, karena dia sistemnya paket, maka tidak berdasar, tidak menggunakan tolak ukur dari IP di semester 1. Berbeda dengan yang ada di semester 3. Mata kuliah yang ada di semester 3, mahasiswa semester 3 ketika mengambil mata kuliah yang ada di semester tersebut itu mengacu pada, salah satunya mengacu pada IP di semester sebelumnya, di semester 2. Nanti saya akan di slide berikutnya saya akan tampilkan beban SKS yang bisa diambil di semester 3 dan seterusnya dengan mengacu pada IP di semester sebelumnya. Ini nanti ketika Anda sudah memasuki semester 3 dan 4 dan seterusnya. Ya. Berikutnya, mahasiswa yang tidak mengisi KRS tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik. Jadi konsekuensi dari mahasiswa ketika tidak melakukan pengisian KRS, maka kegiatan akademik apapun itu tidak bisa diikuti oleh mahasiswa tersebut. Nah,
Selanjutnya, mahasiswa wajib menempuh dan lulus minimal 144 dan maksimal 148. Ini juga tadi sudah kita singgung di slide sebelumnya. Jadi ketika Anda menjadi mahasiswa dan nantinya proses akhirnya adalah yudisium, ya, Anda harus sudah lulus mata kuliah, beban SKS dari mata kuliah itu 144 SKS minimal, ya, termasuk skripsi di dalamnya. Jumlah SKS mata kuliah wajib prodi adalah 122 SKS. Jumlah SKS mata kuliah wajib minat studi 18 SKS dan maksimal 22 SKS ditambah dengan skripsi. Jadi untuk mata kuliah wajib di prodi itu ada 122 jumlah SKS-nya, beban SKS-nya. Sedangkan jumlah SKS di masing-masing minat studi itu ada 18 minimal dan 22 SKS maksimal ditambah 4 SKS untuk skripsi. Jadi totalnya ketika mengambil standar minimalnya maka 140 SKS, 44 SKS totalnya. Berikutnya, pengambilan mata kuliah dilakukan sesuai dengan yang ditawarkan oleh prodi setiap semesternya. Jadi melihat mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi untuk di masing-masing semester yang bisa diprogram oleh mahasiswa. Mahasiswa itu bisa mengulang mata kuliah ketika dia tidak lulus misalnya atau menganggap nilainya itu rendah. Ada hak mahasiswa di situ. Mahasiswa memiliki hak, peluang untuk mengulang mata kuliah ini. Atau kemudian mengambil mata kuliah yang ditawarkan di atas tahun studinya sepanjang memenuhi syarat. Jadi misalnya posisi Anda sekarang di semester 4 atau 5 misalnya nanti, kemudian ada mata kuliah di semester atas yang kalian akan ambil, itu bisa dilakukan seperti itu ketika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Misalnya beban SKS-nya masih mencukupi untuk mengambil mata kuliah yang ada di atas tahun studi tersebut, kemudian juga sudah lulus misalnya ketika yang diambil itu adalah mata kuliah yang ada prasyaratnya, berarti harus sudah lulus mata kuliah prasyarat yang ada di semester sebelumnya, baru kemudian boleh mengambil mata kuliah yang ada di atas. Kurang lebih itu tentang rencana studi dan pengambilan mata kuliah untuk semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berikut adalah tabel rencana studi dan pengambilan mata kuliah untuk semester 3, 4, dan seterusnya. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ada perbedaan antara semester 1 dan 2 dengan semester 3, 4, dan seterusnya. Ya, kalau semester 1, 2 itu sistem paket, semua mata kuliah itu diambil, diprogram oleh mahasiswa. Sedangkan untuk di semester 3, 4 ke atas, beban SKS atau jumlah SKS dalam rencana studi dan pengambilan mata kuliah yang boleh diambil ini tergantung pada indeks prestasi dari mahasiswa tersebut di semester sebelumnya. Misalnya, mahasiswa semester 2 yang akan naik ke semester 3, ketika dia punya indeks prestasi itu di bawah 1,50, maka beban SKS yang boleh atau jatah SKS dia yang boleh dia ambil di semester 3 itu hanya 12 SKS saja. Begitupun mahasiswa misalnya indeks prestasinya itu di bawah atau sama dengan 1,50 sampai di bawah 1,66, maka jatah SKS yang bisa dia ambil di semester berikutnya, baik itu semester 3, semester 4, semester 5, dan seterusnya, itu hanya 13. Bagi mahasiswa yang IP-nya 1,66, di bawah 1,66 atau sama dengan 1,66, sampai IP 1,82 di bawah 1,82, maka jatah SKS yang bisa diambil itu 14 SKS. Nah, tentu kondisi ini kita tidak harapkan ya terjadi. Harapan kita semua kalian mengambil SKS untuk di semester 3 dan
seterusnya sampai selesai itu bisa maksimal. Tentu kalau ingin maksimal, ya maksimalkan juga indeks prestasi di tiap-tiap semesternya. Karena ketika Anda abai dengan proses perkuliahan, maka ini mempengaruhi indeks prestasi Anda sendiri di semester tersebut. Sehingga berimplikasi pada terbatasnya beban SKS yang Anda harus ambil di semester selanjutnya. Nah, kondisi ini yang kadang-kadang menghambat mahasiswa untuk proses penyelesaian studinya di semua fakultas, semua perguruan tinggi. Ya, untuk itu, pesan saya melalui kesempatan kali ini, perbaiki kuliahnya, komitmen untuk cepat selesai, dan Anda bisa mendapatkan gelar sarjana lebih cepat. Ya. Itu. Hal penting lainnya yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa baru itu adalah skripsi. Skripsi ini merupakan tugas akhir dari setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ada beberapa tahapan untuk penyelesaian studi skripsi ya. Pertama, pengajuan judul, kedua, pembimbingan, ketiga, ujian, dan terakhir adalah yudisium. Yudisium ini merupakan akhir dari proses penyelesaian studi bagi setiap mahasiswa. Pertama, pengajuan judul. Pengajuan judul ini dapat dilakukan oleh setiap mahasiswa dengan beberapa persyaratan yang diminta. Misalnya tentang batas minimal SKS yang sudah diluluskan oleh mahasiswa, yang sudah diambil dan lulus. Itu minimal 120 SKS. Jadi kalau kurang dari 120 SKS, maka mahasiswa tersebut belum bisa mengajukan judul penelitian atau judul skripsi. Syarat lainnya, minimal mata kuliah metode penulisan hukum itu mendapatkan nilai dengan huruf C minimal. Setelah judul kemudian diajukan, diproses, dan keluar yang namanya surat persetujuan judul, yang ini masa berlakunya adalah 6 bulan. Selanjutnya mahasiswa tersebut melakukan pembimbingan kepada dosen-dosen yang ditunjuk untuk menjadi pembimbing dari mahasiswa yang bersangkutan. Ada 2 pembimbing di sini, pembimbing utama dan pembimbing pendamping. Nah, proses bimbingan ini sampai pada akhir penyelesaian penyusunan skripsi berdasarkan surat persetujuan judul itu diberikan waktu 6 bulan. Namun ketika waktu tersebut kurang, artinya penelitian mahasiswa belum selesai, ini dapat diperpanjang sebanyak 2 kali. Masing-masing perpanjangan itu selama 3 bulan. Jadi 2 kali 3 bulan bisa diperpanjang. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang diminta. Misalnya perpanjangan pertama itu 3 bulan pertama ya, syaratnya itu sudah mengikuti ujian desain riset. Jadi baru boleh mengajukan perpanjangan surat persetujuan judul. Begitupun yang kedua, perpanjangan yang kedua untuk jangka waktu 3 bulan juga syaratnya, salah satu syaratnya adalah telah mengikuti ujian hasil penelitian. Nah, ketika itu belum dilakukan, maka tidak bisa dilakukan perpanjangan surat persetujuan judul. Nah, setelah proses pembimbingan selesai, kemudian mahasiswa ujian di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, ujian desain riset. Yang kedua adalah ujian hasil penelitian, dan yang ketiga ujian akhir skripsi. Jadi mahasiswa Fakultas Hukum yang prosesnya sudah pada tahapan penyusunan skripsi harus mengikuti 3 kali ujian tersebut. Selesai 3 tahapan ujian, kemudian mahasiswa
mendaftar sebagai peserta yudisium dan kemudian akan diyudisium. Dan setelah yudisium ini kemudian mahasiswa tersebut berhak untuk mendapat atau menyandang gelar sarjana hukum. Artinya proses penyelesaian studinya sudah selesai. Kemudian bisa dilanjutkan dengan wisuda. Wisuda ini sifatnya seremonial. Ya. Saya kira wisuda ini juga ditunggu-tunggu oleh Anda semua, oleh keluarga. Ini adalah hari momen-momen membahagiakan bagi Anda dan keluarga Anda, serta teman-teman Anda. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan melalui kesempatan ini tentang struktur kurikulum, penyelenggaraan kurikulum, dan ciri khas daripada kurikulum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Jika ada hal-hal yang perlu diperjelas lagi, mungkin nanti kalian bisa akses laman website Fakultas Hukum. Nanti di slide berikutnya saya cantumkan alamat websitenya. Nah, berikut adalah link website ya yang bisa kalian kunjungi untuk mengakses informasi terkait 3 SK yang kita bahas tadi ya. SK tentang kurikulum, SK tentang ciri khas kurikulum, kemudian SK tentang penyelenggaraan kurikulum. Jadi ketika ada hal-hal yang belum jelas, ya, masih menimbulkan pertanyaan dalam benak kalian, kalian bisa mencari jawabannya itu dengan mengunjungi link ini terkait dengan apa yang diatur dalam SK tersebut. Demikian penjelasan singkat dari saya selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa bermanfaat bagi kalian, adik-adik mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.